Dari hasil survei saya, itu yang umur 30 tahun ke atas sampai sebelum lansia ya, sampai 59, itu hanya 35%. Lalu remaja itu hanya 10% yang mengenal jamu. Jamu, tradisi yang lahir dari keanekaragaman hayati di Nusantara. Jamu itu adalah satu-satunya di dunia. Sehingga seharusnya kita semua merasa bahwa jamu itu merupakan keunggulan bangsa Indonesia yang sulit disaingi bangsa lain. Sebagai metode pengobatan tradisional, jamu hingga peradaban modern ini masih menjadi bagian budaya kesehatan di Indonesia. Jadi kesadaran bahwa kita itu memelihara kesehatan melalui minum jamu, itu memang betul-betul harus dicari caranya bagaimana supaya orang-orang muda berpikir seperti itu. Monika dan Tania, dua anak muda Jogja yang memutuskan untuk turut melanggengkan jamu sebagai tradisi kesehatan yang harus dijaga keberadaannya. Kalau menurutku, coba deh. Kalau menurutku kayaknya besok November itu kan tanggal 1 nih. Kita coba masukin fit pertama tanggal 1 tuh langsung foto Putri Indonesia gitu. Boleh. Soalnya kan karena Bagus nggak sih kalau kita campaign tentang jamu sebagai rahasia kecantikan Putri Indonesia? Iya itu oke banget. Soalnya menurutku lagi in banget kan. Kita tanggal 10 itu ada Hari Kesehatan Nasional. Dimana ini tuh bagus ketika kita bisa nge-blow up lagi nih. Cantik dan sehat itu merupakan salah satu ciri khas orang Indonesia gitu. Benar. Perempuan Indonesia gitu. Kayak gini sih juga bagus sih menurut aku. Yang ini ya? Modelnya. Iya bagus sih. Soalnya bagus banget sama tone-nya. Cocok ya. Iya, tone-nya warm banget. Suka sih aku. Memanfaatkan teknologi informasi, Monika dan Tania mendistribusikan produk jamunya ke masyarakat. Cara baru, tapi setia dengan spirit lama. Karena ramuan jamu yang dibuat Monika dan Tania adalah warisan dari nenek buyut Monika. Bahwa kita punya sesuatu yang sebetulnya merupakan mustika dunia. Sehingga sekarang memang yang harus diperbuat itu adalah kalau yang seusia saya, ya menulis buku apa yang dipikirkan. Kalau yang lebih muda, membuat audiovisual supaya penontonnya itu menjadi lebih banyak, peminatnya lebih banyak. Ketika kami kuliah, kami sering berorganisasi bareng, kemudian ikut lomba bareng, terus terpikir, yuk kita meningkatkan level pertemanan kita. Gimana kalau kita bikin usaha yang relate sama apa yang udah dilakukan keluarganya Monika, yaitu jualan jamu. Eyangnya Monika ini kebetulan adalah penjual jamu sejak 1950. Jadi Monika ini adalah generasi keempat dari eyang buyutnya. Eyang mulai memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar Giwangan, Kota Gede untuk menjadi karyawan tetap di gerai Jamu Jawa Ibu Slamet sejak tahun 1980-an kayak gitu. Dan sekarang ini saya melanjutkan Jamu Jawa Ibu Slamet, membrandingnya dengan kemasan yang lebih menarik, dengan sosial media yang dekat dengan anak muda dengan nama Jogjamu, jamu dari Jogja. Monika dan Tania dengan Jogjamunya adalah contoh bagaimana jamu diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah nguter,
sebuah daerah yang menjadi sentra jamu, dengan para penjual jamu tradisional sebagai penggeraknya. Tolong buatkan label yang cukup mencolok pada setiap penjual jamu gendong. Apakah dia pakai gendong, apakah dia pakai sepeda, apakah dia pakai motor, apakah dia pakai gerobak. Jamu gendong itu selalu datang dan selalu mengingatkan pada kita semua. Jadi betul-betul dia itu pahlawan kesehatan bangsa Indonesia. Sejak fajar tiba, Mbah Parinem sudah sibuk di dapurnya, mengolah berbagai rempah menjadi jamu, yang kemudian dikemas dalam botol. Botol-botol jamu itu dimasukkan dalam wadah, yang nanti akan digendong Mbah Parinem berkeliling seputar nguter. Dosa lho Mas. Dosa. Bar ijab niku pon nang mriki terus langsung kan dodol. Ben ngeter-ngeteri ngoten kalih mboke dijak tepeken. Adosi lengganan ngoten niku lho. Dari lenggan-lengganan ngoten dadose mungkin nak bae mboten nanten sing terusne. Di usianya yang sudah 70 tahun, Mbah Parinem masih setia berkeliling menjajakan jamu gendongnya. Sejak tahun 1970, kebiasaan ini ia lakukan setiap hari. Namun, seiring usia yang sudah menua, Mbah Parinem kini hanya berkeliling saat kondisi kesehatannya mendukung. Dialah satu-satunya kelompok masyarakat yang selalu membuat jamu, menjual jamu dan mengantarkan kepada pelanggannya tanpa disuruh, tanpa dikasih transport, tanpa dioyak-oyak, tapi dengan setia. Bahkan setiap rumah dia ketuk, jamu nih Mas, jangan lupa, Pak, Bu minum jamu. Nah itu mereka kerjakan setiap hari. Kehadiran Mbah Parinem selalu ditunggu para pelanggannya. Nek senes lengganane lho wong kudu jamune mbae ngoten. Berarti ngalih. Kudu jamune Mbah Slamet mah ngoten dian. Sekian lama berkeliling Nguter, jamu Mbah Parinem sudah dirasakan warga Nguter dari generasi ke generasi. Sebuah kesetiaan tentang merawat tradisi jamu. Yen ibu nyusui kan nggih, jamu nggih nyusui. Terus niki kadang nggih kunir asem. Nggih campur-campur, mboten mesti. Ramuan niku napa temulawak terus kates wonten niku wonten kunir tawar wonten nyusui kan ya Pak ya. Mandeke nggih jam 12 wonten rikon wau. Nyebari bakul-bakul sing dereng parek Mas ampun wareg nggih. Biasane biasane dengaran kok kene do teko ngoten ta nika wau. Biasane jam 10 ngoten. Biasane kula jam 12 Mas. Yen dupinggan nika wau kan warung. Gorengan wau diayi kamu jam 12 sama dupinggan. Kayak padha wareg. Barang ngombe wong sitae wareg ngoten.
Jadi saya kira tinggalan leluhur kita itu banyak sekali yang itu. Misalkan obat-obatan, kalau bahasa Jawanya itu loro ki Gusti wis nyediane ana sandingmu. Termasuk begagan, sende, itu kan sudah ada, hanya kita yang kurang menggali. Lim Wensin dan Hadi Sumarto adalah warga masyarakat yang peduli dengan keberadaan tanaman obat. Mereka rajin mengajak masyarakat untuk menanam dan merawat tanaman obat di lingkungan rumah. Salah satu tanaman sebagai suplai nutrisi otak, salah satunya menggunakan pegagan selain tadi untuk luka luar. Dia kemampuannya luar biasa. Tidaknya kalau misalnya buat anak-anak yang ketika di sayur, salah satu tambahnya pakai ini. Jadi nanti dipercaya dan memang terbukti kemampuan tumbuh kembangnya otak lebih bagus. Mereka membangun sanggar tani dan menanam berbagai tanaman obat di sana. Tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai ramuan tradisional atau sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsinya untuk menghilangkan bau badan, terutama keringat. Supaya keringatnya lebih harum. Sebagai aktivis pertanian, Lim Wensin membantu Hadi Sumarto mengeksplorasi kekayaan manfaat tanaman obat yang diwariskan nenek moyang kita. Ini kalau setahu saya hanya bahan sayuran ini. Bahan sayuran? Ya, dia termasuk untuk urap segala itu. Bahan sayuran, pakan kambing. Ya. Nah, kalau di Tiongkok ini dipakai sebagai bahan dasar dari obat asam urat yang beredar di Indonesia. Ketul. Ketul. Jadi dia sayur ada tes pahitnya tambah ini. Kalau saya melihat jamu itu kan bagian dari rempah ya. Ya, itu dari satu komoditi yang lengkap ini saja. Kita itu bisa menguasai dunia. Lawang sekarang saja paling rendah nomor 4. Padahal dengan perhatian yang sekenanya. Coba kalau kita serius, kita tekun, kita bekerja keras, ya pasti kita bisa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kebiasaan menanam tanaman obat atau lebih dikenal sebagai empon-empon sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Di mana empon-empon seperti jahe dan kunyit biasa dikonsumsi warga saat kondisi badan dirasa tidak sehat. Beberapa warga malah menjadikan empon-empon sebagai produk usaha kecil penopang ekonomi rumah tangga mereka. Hal inilah yang dilakukan kelompok wanita tani Mekar dari Ngalean, Sleman. Menjadikan empon-empon sebagai salah satu penopang ekonomi keluarga juga kerap disampaikan Profesor Dwiyati. Beliau adalah peneliti tanaman pangan. Saya tertarik penelitian kunir putih karena kunir putih yang saya teliti ini adalah aromanya mangga. Jadi saya sebagai orang pangan, orang yang mempelajari pangan dan ahli pangan gitu, sangat tertarik ada empon-empon kok aromanya pangan, aromanya mangga. Dan di S3 saya teliti di dalamnya ada apa kok kunir putih jenis mangga ini berkhasiat. Sampai saat ini saya masih penelitian terkait kunir putih jenis mangga ini. Ada sebagai anti diabetes, sebagai anti aging. Dengan sarana kunir putih hasil penelitian saya ini, alhamdulillah yang kolesterolnya tinggi itu bisa normal. Kolesterol normal 200 mg per dl misalnya. Kalau seseorang itu kolesterolnya 300, berangsur-angsur ternyata bisa normal di bawah 200. Yang trigliserid juga demikian, trigliserid bahkan ada yang 998, padahal normalnya 150, berangsur-angsur ternyata bisa normal. Dan
banyak penyakit yang lain, terutama yang terkait dengan kanker, tumor atau miom. Itu kunir putih mengandung ribosum enacting protein sehingga mampu menonaktifkan sel tidak normal, mampu mencegah perkembangan sel tidak normal, bahkan mampu merontokkan sel tidak normal. Jadi manfaatnya besar sekali. Tentang kesehatan masyarakat Jawa dan yang saya alami, karena kebetulan saya ini orang Jawa asli gitu ya, lahir di Jawa, itu masyarakat mempercayai obat tradisional yang ada turun-temurun di lingkungannya, di masyarakat sekitar. Saya beri contoh, misalnya pada saat anak atau anak-anak itu tidak nafsu makannya tidak ada atau badannya kurus, kemudian diberilah temulawak atau dijamoni temulawak HKA. Ada juga yang membawa ke pasar tradisional yang di situ dijual juga obat tradisional, itu maaf istilah dicekoi gitu ya. Itu menurut saya sudah turun-temurun dari nenek moyang. Kalau anak tidak doyan makan, kurus, tidak sehat, maka diberi jamu sehingga nanti maemnya akan semangat, kemudian akan sehat. Kita harus selalu berusaha menunjukkan bahwa jamu kita, jamu dari Indonesia ini ada khasiatnya. Nah, khasiat itu selain dibuktikan, tetapi juga dibuktikan bahwa seseorang yang minum jamu memang lebih sehat, tetapi juga didukung oleh hasil-hasil penelitian. Jadi kenapa hasil penelitian saya yang saya buat produk ini dipercaya? Bahkan ada yang minum dekan, profesor, pembimbing saya dulu, kemudian ada anggota MPR misalnya, beli misalnya seperti itu, ya karena percaya ada dukungan penelitian bahwa yang diteliti itu menunjukkan khasiat. Ya itu sebagian karena kemajuan teknologi ya. Sudah ada yang kalau saya menyebutnya disaintifikasi. Karena katakanlah jahe, itu mengandung apa saja, bermanfaat untuk apa saja. Bertani pon-pon yang baik, bersatu, kemudian menghasilkan pon-pon yang bermutu. Itu tidak sulit, tapi harus ada kemauan keras. Karena kita ini bangsa yang besar dan bangsa yang agung. Contohnya warisannya ya jamu itu kalau untuk kesehatan. Orang lain nggak punya. Pasar kita itu masih terbuka sekali di tingkat dunia untuk jamu. Dalam filosofi Jawa, sakit merupakan penanda ketidakseimbangan hubungan antara tubuh dengan lingkungan. Sehingga proses penyembuhannya bisa dilakukan dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh alam. Jamu gendong atau sebangsa itu mesti dalam bakulnya terdapat 8 botol jamu. Apa maksudnya? Mereka selalu diajari oleh nenek kakeknya bahwa penyakit itu bisa datang dari 8 penjuru mata angin. Tidak hanya 4, tapi 8. Karena ada barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Jadi ditambah utara selatan ini menjadi 8. Dan orang Jawa selalu ngitung yang ke-9 itu manusianya. Sehingga menurut filosofi orang Jawa itu kan selalu punya petangan. Apapun itu ada hitungannya. Termasuk minum jamu itu. Jadi kalau sudah 9, itu sudah nggak bisa tambah lagi.
Karena kalau ditambah 1 lagi sudah jadi kosong. Ke 1 dan kosong. Ya kan? 10. Jadi 9 dengan orangnya. Itu sudah termasuk sesuatu yang sempurna untuk menangkal penyakit. Di tengah lajunya peradaban, jamu masih terus bertahan hingga kini. Itu yang memang harus dilestarikan juga, dimulai dikenalkan lagi ke anak-anak saya, ke cucu-cucu jenengan, Mbah. Kita tetap harus bisa menghargai bahwa ada banyak tanaman yang khasiatnya luar biasa yang ada tersedia di halaman kita. Ini jenengan ada apa nih, Mbah? Harapan saya terutama anak-anak muda, terus generasi yang masih muda lagi, ada adik-adik kecil, kenalkanlah pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman obat, misalkan yang sudah dikatakan tadi, semua sebab tanaman itu mengandung khasiat. Saya kira gitu. Negara-negara, bangsa-bangsa yang hidup di belahan dunia timur itu dibandingkan dengan yang dari barat, sama-sama dilanda modernisasi, kualitas hidupnya menurun. Tetapi yang di timur itu menurunnya lebih landai. Alias kualitas hidup bisa dipertahankan lebih lama karena apa? Karena masih ngopeni tradisi. Setiap era memiliki caranya sendiri dalam merawat keberadaan jamu dan tanaman obat. Jogjamu, Mbah Parino, dan para pelaku jamu lainnya adalah agen penjaga tradisi. Merekalah penghubung lintas generasi yang rajin menggaungkan pesan-pesan masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan hari ini.